Halo, hai. Selamat datang di podcast Halorism. Gimana nih kabarnya? Gimana harinya? Aku harap kabar baik selalu menyertai ya. Perkenalkan, aku Rizma Kurniasari, and you can call me Rizma with the Z. Di podcast ini kita bakal bahas hal-hal yang baru dan memiliki insight yang menarik. So, enjoy! Halo Pips! Di podcast kali ini kita bakal bahas tentang masa depan. Wah, masa depan tuh hal yang agak-agak harus pakai hati nih kita untuk membahas ini. Di podcast kali ini aku bakal mengangkat tema tentang set your goals, habis jatuh bangkit lagi. Aduh, habis jatuh kenapa nih? Nah, teman-teman, people, di zaman yang makin modern ini, pastinya kita menyadari persaingan tuh semakin ketat dalam bidang apapun itu. Namun di samping itu juga banyak kesempatan-kesempatan untuk kita khususnya mahasiswa atau siswa-siswa SMA yang tadinya belum ada, sekarang sudah mulai banyak. Contohnya tuh dari organisasi dan kegiatan edukasi lainnya. Dan sekarang pun persaingan menuju universitas pun kini semakin ketat dan seleksinya lebih panjang. Pastinya pernah ngerasa capek dong, ya kan? Soalnya pengalaman aku juga waktu menyiapkan diri untuk memasuki PTN tuh, aku jenuh banget. Setiap hari aku harus belajar tentang UTBK. Soal TPS, TPA, itu aja, kadang merasa jenuh. Kalau misalnya boleh cerita tentang pengalaman aku pas SMA, itu memang masa-masanya ujian. Kenapa begitu? Karena memang SMA adalah akhir dari jenjang sekolah formal. Di sini kita dituntut untuk merencanakan masa depan yang kita impikan dan juga cara untuk meraih impian tersebut. Karena pas zaman SMA tuh, apalagi kelas 12, itu tuh harus udah mulai memplanning. Kita harus udah dituntut memplanning kita nanti habis ini mau kuliah di mana, kita mau ngapain, kita mau jadi apa, seperti itu. Nah, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita pun pastinya memiliki suatu harapan yang terkadang tidak terrealisasikan seperti apa yang kita harapkan. Pernah mendengar quotes ini nggak? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu salah satu quotes yang udah nggak asing lagi di telinga kita, karena di mana-mana pasti kita kalau misalnya mau ujian mau apa, pasti guru-guru tuh ngasih motivasi itu. Namun kita juga udah nggak asing lagi dengan yang namanya kegagalan. Lawannya keberhasilan. Sebenarnya apa sih definisi kegagalan? Banyak definisi yang menjelaskan kegagalan. Namun di sini aku mengambil satu definisi favorit aku. Kalau kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kenapa begitu? Karena orang yang sukses tuh menurutku pastinya telah melalui masa-masa kegagalannya. Masa-masa kegagalannya tuh sudah habis saat dia berjuang. Seperti itu. Contohnya siapa ya? Oh ya, aku punya tokoh favorit. Namanya Mark Zuckerberg. Itu udah nggak asing lagi mungkin di telinga teman-teman. Siapa coba yang nggak kenal dengan Mark Zuckerberg? Beliau adalah pencetus media sosial yang sangat terkenal, yaitu Facebook. Mark Zuckerberg pernah mengalami kegagalan, yaitu beliau pernah di drop out dari universitasnya. Pada saat itu Harvard University. Bayangin di DO loh. Meskipun ia mendapat suatu kegagalan DO tersebut, ia tuh nggak terpuruk dengan kegagalan tersebut. Justru ia berusaha bangkit kembali dan menunjukkan bahwa dirinya memiliki potensi dengan mengembangkan Facebook. Dia tuh yakin sama diri sendiri, dia punya potensi. Oh, nggak apa-apa, ini tuh hanya kegagalan yang hanya melintas dalam hidup aku. Aku punya nih potensi untuk mengembangkan suatu startup dan lain sebagainya. Aku harus bisa membuktikan. Bayangkan jika Mark Zuckerberg waktu itu menyerah dan terpuruk, mungkin aplikasi Facebook tuh tidak akan pernah ada. Nah, aku ini melihat Mark Zuckerberg itu sebagai seseorang yang memandang suatu kegagalan sebagai batu loncatan dan bahan evaluasi untuk bisa mengembangkan potensinya untuk maju.
Dan kita harus paham bahwa hakikatnya sebenarnya kewajiban kita sebagai manusia itu hanya berusaha loh. Dan keberhasilan adalah sebuah takdir. Jadi kita tuh sebenarnya berusaha itu kewajiban kita. Kewajiban kita tuh bukan berhasil, karena berhasil itu kembali lagi kepada Tuhan, pemegang semuanya. Namun harus diingat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hambanya yang berusaha dengan bersungguh-sungguh. Pasti aja ada hikmahnya. Kalau misalnya lagi gagal tuh pasti ada hikmahnya. Kalau lagi berhasil itu jawaban atas usaha dan doa kita. Dan ada satu nasihat dari guru aku yang paling aku suka. Usaha itu harus diiringi doa. Usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu bohong. Jadi usaha dan doa itu harus beriringan. Seperti itu. Setelah mengalami kegagalan yang tidak sedikit, terkadang aku juga ngerasa lelah untuk menjaga dan menambah semangat. Jadi buat mencoba hal-hal baru dan lain sebagainya itu udah gak semangat lagi, karena memang udah banyak kegagalan. Jadi kayak kurang percaya diri untuk melangkah selanjutnya, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara untuk menjaga semangat kita dan pantang menyerah? Mungkin berikut ada tips-tips yang bisa teman-teman lakuin nih ketika menghadapi kegagalan. Yang pertama, yaitu jangan biarkan kegagalan mematahkan semangat. Sebelum kegagalan tersebut menguasai kita secara sepenuhnya, cobalah untuk menoleh ke belakang. Lihatlah kembali setiap kritik yang kita dapat dalam mencapai target. Jika kita mampu menangani beberapa kritik yang kita hadapi, kita mungkin memiliki kepercayaan diri untuk terus mengejar target yang ingin dicapai. Seperti itu. Jadi jangan terlalu fokus pada kegagalan yang sedang dialami. Kita ambil kritik-kritiknya, kita ambil evaluasinya untuk kita menjadi bahan inovasi yang baru untuk hal-hal yang ingin dicoba oleh kita ke depannya. Selanjutnya ada evaluasi kegagalan dengan cara pandang yang baru. Nih, saat merasa gagal atau kalah, sulit untuk mengingat bahwa tantangan, pertumbuhan, dan bahkan kegagalan selalu diperlukan untuk maju dan mencapai tujuan. Menurut aku tuh kegagalan tuh penting untuk sukses. Kenapa? Kegagalan tuh adalah suatu pembelajaran. Kalau misalnya jalan kita mulus aja, itu tuh pasti ada yang salah dari usaha kita. Oleh karena itu, beri diri kita waktu untuk pulih dari kemunduran awal, biarkan perasaan kita tenang, dan kendalikan kembali ke sisi rasional. Gak boleh pakai campur aduk perasaan. Kemudian kita dapat mengevaluasi keadaan kita dengan cara yang baru, dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang ketiga, ada belajar dari orang lain yang mampu bertahan hidup. Maksudnya bertahan hidup ini mungkin lebih ke bertahan ketika telah mengalami kegagalan. Hampir setiap orang sukses tuh pernah melakukan kesalahan semacam ini. Dia pernah gagal, dia pernah kalah, dia pernah nangis, dia pernah udah down banget. Oleh karena itu, sangat membantu untuk berbicara dengan orang yang dapat berbagi kepada kita bagaimana mereka menghadapi kegagalan dalam perjalanannya. Kita juga jadi bisa bertukar pikiran, kita juga mendapatkan advice dari orang tersebut. Kita dapat melihat bagaimana orang lain memeluk pengalaman negatif mereka dan mengubahnya menjadi pengalaman positif, sehingga mereka dapat berhasil dalam langkah selanjutnya. Itu kita bisa jadikan pembelajaran. Aku pernah dengar kata-kata dari orang, kalau misalnya kita ingin sukses, kita harus belajar dari orang yang pernah gagal. Karena dari kegagalan tersebut kita bisa belajar apa yang harus dilakukan untuk mencapai kesuksesan, seperti itu. Yang selanjutnya ada selalu optimis. Ini penting banget sih, ini salah satu yang harus kita punya ketika kita sedang berusaha. Saat kita berusaha mencari solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi, akan lebih mudah bagi pikiran kita untuk tetap tenang jika kita berpikiran positif. Kita bisa membangunnya dengan berbagai cara, seperti kita mencari info-info terbaru, mendengarkan quotes, menonton film misalnya, dan lain sebagainya. Kita harus tetap optimis setelah merasakan kegagalan atau mengalami kegagalan tersebut. Yang terakhir, yaitu nih yang gak kalah penting dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu
percaya pada kemampuan diri, percaya pada potensi yang kita punya. Teruslah yakin dengan potensi dan semangat, dan terus semangat. Percaya pada kemampuan diri. Teruslah yakin dengan potensi yang kita punya, dan harus tetap semangat untuk mengasah potensi yang dimiliki. Misal potensi kita udah setingkat nomor 2 gitu. Nah, kita mengalami kegagalan. Oh, kayaknya ada yang salah nih. Ada yang kurang di potensi aku. Jadi aku harus menambah level potensi aku ke 5. Jadi selain kita evaluasi, kita juga harus melakukan improvisasi diri seperti itu, sehingga sikap pantang menyerah bukan hanya angan-angan saja, sehingga kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Nah, mungkin itu tadi materi tentang set your goals, habis jatuh bangkit lagi. Semoga dengan materi kali ini bisa menambah semangat teman-teman ketika menghadapi kegagalan. Itu adalah suatu jalan untuk meraih kesuksesan. So, terima kasih sudah mendengarkan podcast Halorism, dan akhir kata, bye!